Pandemi COVID-19 telah menuntut banyak perubahan dalam keseharian kita. Dari keharusan mencuci tangan yang rajin, etika batuk dan bersin, hingga belajar dan bekerja di rumah, serta menghindari keramaian. Dengan banyaknya perubahan ini, ditambah ketidakpastian dan suasana yang mencekam, wajar untuk merasa resah, bingung, cemas, takut, bahkan marah. Namun di saat seperti ini, penting untuk kita menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Stres dan perasaan negatif berlebihan dapat berakibat buruk pada daya tahan tubuh, membuat kita jadi lebih mudah sakit. Maka itu, selain terus berupaya menerapkan pola hidup sehat, kita juga perlu menjaga mental kita. Beberapa anjuran yang dapat dilakukan untuk menghindari stres dalam situasi pandemik. 1. Jaga jarak fisik, tapi jangan putus silaturahmi. Saat ini kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik atau physical distancing untuk menghindari percikan batuk atau bersin yang berpotensi membawa virus. Akan tetapi, menjaga jarak fisik bukan berarti mengisolasi diri secara sosial. Kita dapat terus menjalin silaturahmi dengan memanfaatkan teknologi seperti sambungan telepon dan video call, saling bertukar pesan, atau melalui media sosial. Anda pun tetap boleh bertukar sapa atau mengobrol dengan tetangga dan orang di sekitar. Tapi hindari kontak fisik seperti bersalaman, berpelukan, mencium tangan atau pipi, dan jaga jarak 1-2 meter saat berinteraksi. 2. Batasi konsumsi berita atau informasi. Apabila Anda mulai merasa stres berlebihan setelah menonton, membaca, atau mendengar berita mengenai pandemi COVID-19, maka sangat dianjurkan untuk membatasi konsumsi informasi. Caranya antara lain, jangan habiskan waktu Anda di depan televisi atau membaca media sosial sepanjang hari. Batasi waktu untuk mencari informasi mengenai COVID-19 hanya 1-2 jam per hari saja. Hindari akun, sumber informasi, atau jenis berita yang meresahkan. Fokus pada informasi yang positif dan berguna bagi Anda dan keluarga. 3. Cari informasi dari sumber yang terpercaya. Utamakan sumber yang memang memiliki otoritas dalam permasalahan ini. Agar tidak termakan hoax, berita bohong, atau misinformasi yang menyesatkan, upayakan untuk selalu mengecek informasi yang Anda dapatkan pada sumber terpercaya. Misalnya, website resmi gugus tugas COVID-19, website resmi penanggulangan COVID-19 milik Pemda setempat, atau hotline center Corona. Jangan mudah percaya pada informasi yang tersebar di media sosial atau platform chatting bila tidak memiliki sumber yang terpercaya atau bersifat opini dan rumor. Hindari juga menyebarkan informasi yang belum dicek kebenarannya, agar tidak menyebabkan kepanikan. 4. Alihkan perhatian dan energi Anda pada aktivitas yang menenangkan diri. Kecemasan, ketakutan, bahkan perasaan tidak berdaya sangat wajar dirasakan saat ini. Akan tetapi, upayakan untuk tidak terlalu terhanyut. Cari kegiatan positif yang dapat membuat Anda dan orang terdekat merasa lebih tenang. Memasak, membaca, mendengarkan musik, berolahraga ringan, atau merapikan tempat tinggal dapat membantu untuk mengalihkan perhatian. Jangan lupa untuk terus beribadah dan berdoa guna menenangkan hati. Apabila dibutuhkan, ungkapkan perasaan Anda pada keluarga, teman, atau orang yang Anda percayai. 5. Fokus dalam berbuat kebaikan dan menyebarkan energi positif untuk sekitar. Setiap kita mengalami tantangan dan kendala yang berbeda-beda saat ini. Mari tetap fokus dalam berbuat kebaikan, melakukan hal-hal positif, dan saling bantu untuk sama-sama menghadapi pandemik ini. Saat ini, pemerintah sedang berusaha keras untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Kerjasama dan kedisiplinan masyarakat untuk menaati arahan dan aturan sangat penting agar kita dapat bersama mengatasi wabah ini. Tetap tenang dan berwaspada. Bersama, kita lawan virus corona. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital.
Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu bersama di ibadah pagi hari ini, baik jemaat yang kekasih yang hadir di gereja ini maupun yang hadir di rumah masing-masing. Sebelumnya kami akan menyampaikan warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Minggu 26 Desember 2021. Pertama, pelayanan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sabara STHMM bersama dengan majelis yang bertugas, tim musik dan tim live streaming. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Yang kedua, persembahan. Selama ibadah dilaksanakan secara online, jemaat dapat memberikan persembahan syukur, PSB dan persembahan lainnya melalui rekening Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan mengirimkan bukti transfer ke bendahara jemaat, dan juga dapat memasukkan kolekte hari Minggu atau persembahan lainnya dengan cara scan barcode QRIS. Yang ketiga, ucapan selamat ulang tahun. Majelis gereja dan segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Tuhan memberkati. Keempat, anggota baru.
Jemaat dan majelis mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu di Gereja Toraja Jemaat Tangerang kepada Saudara Yoyakim Anjas. Mungkin ada hadir di saat ini? Ya. Kiranya Tuhanlah yang memberkati dan bersama-sama kita melakukan pelayanan di jemaat sini. Jadwal ibadah akhir pekan Jumat 31 Desember 2021 akan dilaksanakan ibadah tutup tahun dimulai pada pukul 19 atau 7 malam. Dilaksanakan secara on-site dan live streaming. Jemaat yang rindu untuk hadir langsung di gereja bisa datang karena jumlah kursi yang sudah disiapkan sudah cukup banyak. Pelayan firman Bapak Pendeta Sabara STH MM. Penanggung jawab ibadah adalah Penatua Daud Sama. Kemudian besoknya ibadah tahun baru akan dilaksanakan mulai pukul 9 pagi. Itu Sabtu tanggal 1 Januari 2021. Pelayan firman akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Sabara dan penanggung ibadah Ibu Diaken Rahma Iren Riman Masang. Demikian warta jemaat untuk hari ini 26 Desember 2021. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah hari Minggu ke-52 atau hari Minggu yang terakhir di tahun 2021. Hari ini juga merupakan puncak Pekan Keluarga. Sungguh luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita. Menghayati dan merenungkan kasih Tuhan itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tema kita saat ini, makin bertambah besar hikmat-Nya dan besarnya. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita sambut ibadah kita dengan pujian Gita Surga Bergema.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Allah menyertai kamu semua. Besertamu juga. Silakan jemaat duduk kembali. Kita akan bermazmur dari Mazmur 148, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan baca secara bersahutan. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara. Orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggalkan tanduk umatnya. Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama mendengarkan perintah mengasihi. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12.
Kita sudah mendengar, merenungkan dan menghayati perintah mengasihi. Lalu di kesempatan ini juga kita diberikan ruang bersama-sama untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita. Tuhan, di tengah-tengah sukacita kami dalam menyambut dan merayakan Natal, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa terlalu sering kami hidup tidak sesuai dengan kehendak dan ketetapan-Mu. Kehidupan keluarga kami sering tidak bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Kami sering tidak saling mempedulikan dan sibuk dengan kegiatan kami masing-masing. Tuhan, inilah kami yang mengaku. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita dengan dilandasi firman Tuhan. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mazmur 146 ayat 2.
Di sini aku bawa Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu. Semoga Engkau berkenan memakainya dalam pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Berikan hikmat kepada kami untuk menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami, agar semuanya itu membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pelayanan firman di hari ini. Kita teduhkan hati, pikiran, dan persekutuan kita. Mari kita berdoa. Bapa kekal, kekasih jiwa kami, di hari Minggu yang Engkau khususkan dan kuduskan bagi kami, kami sudah menjawab panggilan dan kecemburuan Roh Kudus-Mu untuk beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan, dan dengan tulus ikhlas kami meninggalkan kesibukan-kesibukan di hari ini. Bapa, firman-Mu telah tersedia dan kami sudah berada di sekitar firman-Mu. Tuntun dan peliharakan hamba-hamba-Mu untuk membaca firman-Mu dengan baik dan benar. Bahkan hamba-Mu di dalam melayankan firman di hari ini, semata-mata dalam izin, dalam perkenan Allah. Puaskan dan sukacitakan kami dengan firman-Mu di hari ini.
Berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari 1 Samuel pasal 2 ayat 18 sampai dengan 26. 1 Samuel 2 ayat 18 sampai dengan 26. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan, lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dan dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendaklah mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang kedua dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kenyataannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajarkan dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu.
Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Kita berdiri. Inilah berita Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar, dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian berita Injil. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemarin kita boleh berkumpul beribadah lewat perayaan Natal, dalam merayakan menyongsong kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita mendengar kisah
masa remaja dari Yesus. Rasa-rasanya pertumbuhan Yesus sangat-sangat cepat, sangat-sangat instan ya Bapak Ibu. Kemarin baru lahir, hari ini sudah 12 tahun. Kemarin baru dikunjungi oleh orang-orang, anak bayi yang sangat-sangat lemah. Hari ini berbicara, bersaksi, bertukar pikiran dengan pemimpin-pemimpin agama. Wah, luar biasa. Dan dipersaksikan bahwa dia adalah anak yang luar biasa, cerdas, pintar, hebat. Dan papa mamanya menyimpan perkara itu. Apa kayak tadi? Apa sih yang terjadi? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu tema di hari ini, makin bertambah besar hikmatnya dan besarnya. Dan tadi baik Imam Samuel maupun Yesus yang dipersaksikan oleh Injil Lukas, dikatakan bahwa dia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Imam Samuel di Silo. Dan juga Yesus yang pergi ke bait suci di Yerusalem bersama dengan ayah ibu, bersama dengan keluarga-keluarga yang lain dari pelosok negeri, bahwa ternyata di Yerusalem sebagai puncak keagamaan, seluruh perayaan di sana wajib untuk mereka jalani. Yesus sebagai anggota keluarga Yahudi, mau tidak mau, harus pergi ke Yerusalem. Walau perjalanan tidak gampang ya, 3 hari lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang keluarga, berbicara tentang anak-anak kita, tidakkah banyak di antara kita? Banyak ayah ibu berkisah kepada keluarga, berkisah kepada tetangga-tetangga atau rekan, teman-teman sepersekutuan. Perasaan baru kemarin saya gendong-gendong anak saya. Dia sudah diwisuda loh. Banyak orang tua. Kok waktu begitu cepat ya? Kemarin baru ku gendong-gendong. Sekarang dia sudah bekerja. Ataukah ayah ibu berkisah, kemarin anak-anak saya baru bermain dengan teman-temannya, sekarang kami akan menuntun, kami akan mengantar, kami akan menyaksikan pernikahan anak-anak kami. Artinya apa Bapak Ibu? Waktu tiada terasa. Di dalam menjalani rumah tangga kita, di dalam mendidik anak-anak kita, di dalam merawat dan membesarkan anak-anak kita, sekalipun kita sadar, waktu memang tidak terasa, tetapi kalau kita ingat, luar biasa ada banyak kisah yang ada di dalamnya. Di saat kita mengasihi mereka, di saat kita ingin manjakan mereka, di saat mereka ingin dimanjakan, diperhatikan seluruh kebutuhan mereka. Apalagi kita anak-anak yang lahir zaman dulu. Aku mana rakatu biasa di PKUI. Biti ku ketorkos sikina. Barangkali Bapak Ibu tidak pernah ya dipukul lidi dan lain sebagainya. Tetapi waktunya menjadi indah, semuanya menjadi indah. Ketika anak-anak sudah besar, ketika mereka sudah dewasa, ketika mereka sudah bekerja, bahkan ketika mereka lepas dari tanggung jawab ayah ibu.
untuk menjalani rumah tangga mereka. Bapak mama ketika anak-anak menikah banyak yang nangis-nangis, tetapi nangisnya nangis bahagia. Banyak-banyak kita jumpai. Bukan tidak ingin melepaskan, tetapi hatinya mau mengatakan, oh luar biasa Tuhan. Dari kecil dilahirkan, dibimbing, diajar, dan lain-lain sebagainya. Ada masalah ketika bersekolah, berkuliah. Sekian lama cari kerja, tetapi hari ini semuanya dilalui dengan baik dan benar. Apalagi ketika anak-anak tidak berkurang di dalam menyatakan bakti kepada orang tua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seandainya hari ini saya minta kepada setiap keluarga untuk bersaksi tentang keluarga dan anak-anak kita, saya yakin semuanya ingin berkisah. Morai nasangki. Ada cerita-cerita yang lucu. Mungkin juga ada kisah-kisah yang membuat papa mama tensinya naik, marah dan lain-lain sebagainya. Tetapi inilah sebuah pengalaman yang harus kita hayati, renungkan sebagai keluarga-keluarga Tuhan, keluarga-keluarga Kristen yang di dalamnya Allah sungguh-sungguh memberikan tugas peran dan tanggung jawab. Hari ini sebuah rumah tangga yang biasa-biasa saja kata orang waktu itu. Keluarga Yusuf dan Maria. Bagaimana mereka mengurus anak mereka yaitu Tuhan Yesus. Bahwa ternyata Yesus makin bertambah besar. Tidak saja fisiknya yang bertambah besar, tetapi juga dikatakan hikmatnya semakin besar. Tidak hanya dirasakan oleh ayah ibu, tetapi di luar dari jangkauan pemikiran Yusuf dan Maria. Wow, ternyata anak yang Tuhan berikan kepada kami luar biasa. Nah, Lukas 2 ayat 41 sampai 52 yang kita baca, dikatakan hanya inilah yang berkisah tentang masa remaja Yesus. Di Injil yang lain tidak ada. Masa remaja Yesus. Di usia 12 tahun, yang anak-anak sekarang adalah masa akil balik. Masa pubertas, masa yang rentan dengan banyak penyimpangan, masa yang ingin mencoba-coba segala sesuatu. Masa yang krisis bagi anak-anak kita. Bahasa Toraja katakan katorkosikan napia. Di usia 12 tahun, kepala batu, tangmak perangis, suka membangkang dan lain-lain sebagainya. Merasa sudah besar, merasa sudah tahu, tetapi sesungguhnya mereka sangat-sangat terbatas. Lalu dikatakan sebagai keluarga yang sama dengan keluarga-keluarga yang lain dalam masyarakat Yahudi. Mereka harus berangkat dari Nazaret. Rutin setiap tahun untuk melakukan ibadah di Yerusalem sebagai pusat ibadah dan keagamaan orang Yahudi. Jadi kita bisa bayangkan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain bersama-sama berangkat. Tak terhitung banyaknya orang. Dan dikatakan saat itu mereka akan merayakan Paskah. Ada 3 hari raya besar yang orang-orang Yahudi selalu rayakan di Yerusalem, di Bait Suci Yerusalem. Ada Paskah, ada Pentakosta. Dan juga mereka merayakan tentang hari raya Pondok Daun. Mereka tidak bisa lupakan itu. Setiap keluarga harus berangkat
Dan dikatakan keluarga Yusuf dan Maria sampai di sana bersama dengan keluarga-keluarga yang lain. Dan masih terbesit, masih tersimpan dalam perasaan kehidupan Maria dan Yusuf. Di saat kelahiran Yesus, anak semata wayang mereka. Ketika Yesus disampaikan malaikat kepada mereka, ya sekalipun dikatakan ada saudara-saudara Yesus yang lain, Bapak Ibu. Tetapi peristiwa Yesus ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria, pribadi yang luar biasa bahwa ternyata Yesus yang Allah berikan kepada mereka adalah anak Allah yang maha tinggi. Kata Lukas 1 ayat 32. Kelahirannya sangat istimewa bagi Maria dan Yusuf. Walaupun dalam keugaharian, walaupun dalam kesederhanaan, tetapi bagi Maria dan Yusuf itu adalah sesuatu hal yang istimewa. Bahkan satu hal yang luar biasa. Ternyata bayi Yesus yang mereka lahirkan, pembawa keselamatan untuk dunia ini bagi semua orang. Tetapi ternyata Maria dan Yusuf merasa tidak mudah menjalani hal-hal yang istimewa di dalam kehidupan mereka, juga harus mereka berjuang sebagaimana keluarga-keluarga yang lain di dalam mendidik membesarkan anak-anak mereka. Sekalipun di pemandangan keluarga lain bahwa keluarga Yusuf dan Maria adalah keluarga yang ideal. Kenapa mereka sangat ideal? Ketika suara malaikat Tuhan datang kepada Maria, engkau akan mengandung. Mereka masih bertunangan. Selalu dicemooh orang, itu kan anak tukang kayu, sangat-sangat miskin, tetapi luar biasa mereka menerima suara Tuhan. Mereka mengaminkan rancangan Allah dalam rumah tangga mereka penuh dengan keterbukaan. Dan fakta berbicara hari ini ketika Yesus di masa remajanya tidak ikut pulang bersama dengan ayah ibu kembali ke Nazaret. Maria dan Yusuf walaupun mereka katakan capek loh kami mencarimu. Tetapi tidak seperti keluarga yang lain, mungkin ada yang langsung tarik telinga anaknya, langsung hantam kakinya di depan teman-temannya. Tetapi dengan penuh kasih, kami khawatir kami mencarimu. Betapa kasih mereka senantiasa ada. Walau kita lihat, harusnya Yesus kembali dengan mereka. Ini 3 hari berjalan bukan main jauhnya. Lewat bacaan kita. Dan sebagai ayah ibu ketika mereka pulang ke Nazaret dikatakan, Yusuf katakan, oh jangan-jangan dia berjalan dengan mamanya. Biasa bapak begitu. Kalau pergi ke pasar, pergi ke pesta dan lain-lain sebagainya, kalau dia tidak lihat anaknya mungkin sama mamanya. Mamanya bilang, pasti ada sama bapaknya. Ini banyak sekali orang. Tetapi ternyata prediksi pikiran mereka tidak seperti itu. Di kejauhan mereka mencari Yesus karena tanggung jawab, karena kasihnya. Mereka tidak katakan dia sudah besar, dia sudah remaja, pasti dia akan pulang kalau dia rindu kita. Masa sih tidak rindu sama ayah dan ibunya? Tetap Maria dan Yusuf tetap rendah hati. Oh itu anak saya harus jaga, saya harus urus. Dan mereka tidak main-main berjalan lagi ke Yerusalem demi untuk mendapatkan seorang anak. Tetapi apa yang mereka jumpai di sana di luar dari dugaan dan pemikiran mereka. Bisanya ya Yesus yang mereka didik, mereka besarkan. Dari mana dia mendapatkan kemampuan untuk berdiskusi, untuk berbicara tentang Taurat?
kepada orang banyak yang ada di bait Allah, bahkan dikatakan tukar pikiran dengan pemimpin-pemimpin agama. Yesus di umur 12 tahun sudah belajar tentang Taurat. Adalah kewajiban dari masyarakat anggota masyarakat Yahudi, warga, umat Allah di sana, untuk belajar tentang Taurat. Dan Yesus bisa menyerap itu lalu bersoal jawab dengan mereka. Dan seolah-olah kita perhatikan bahwa kehilangan rasa ketakutan dalam diri Yusuf dan Maria itu berubah menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Terkadang orang tua iya sih sudah capek mengurus anak-anak kita. Berapa banyak uang yang mereka habiskan untuk bersekolah, beli ini dan beli itu. Berapa banyak air mata dari ibu untuk melihat kenakalan anak-anak dan lain-lain sebagainya. Tetapi itu menjadi sirna, diganti dengan sebuah kekuatan yang baru ketika anak-anak kita melakukan sesuatu yang luar biasa baiknya. Injil Lukas katakan Maria menyimpan itu di dalam hatinya. Apa sih yang Tuhan inginkan? Padahal tadi dikatakan bahwa mereka sadar Yesus ini adalah anak yang diberikan oleh Allah. Dia menjadi juru selamat bagi banyak orang. Dan mereka menyaksikan luar biasa pertumbuhan perkembangan Yesus. Yang luar biasa itu. Nah, kita diarahkan kepada sebuah keluarga di 1 Samuel 2 tadi. Sebagai sebuah perbandingan bahwa ternyata di Silo ya ada Samuel yang kecil. Anak dari Hana dan siapa? Elkana. Di usia kecil orang tuanya sudah membawa dia ke Silo untuk mendapatkan didikan di bawah Imam Eli. Ada kepercayaan orang tuanya kepada Imam Eli yang ada di Silo. Tetapi Samuel berbicara, kitab 1 Samuel berbicara bahwa ternyata kelakuan anak-anak Eli menyakiti hati Allah. Ini anak-anak imam, anak-anak yang seharusnya selalu mendapatkan didikan, bimbingan, doa-doa dari seorang ayah yang Tuhan khususkan. Tetapi inilah fakta berbicara Bapak Ibu. Tidak selamanya perkembangan tumbuh kembang anak-anak kita sesuai dengan agenda ayah dan ibu. Tetapi dikatakan Samuel yang selalu dibimbing, diarahkan dengan baik oleh orang tuanya. Sungguh-sungguh dipersiapkan oleh Allah untuk menggantikan Imam Eli. Lalu dikatakan Samuel pun di masa kecilnya sangat-sangat disukai. Dari waktu ke waktu disukai oleh Allah dan manusia sama dengan Yesus. Dari hari ke hari dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita renungkan dari dalam keluarga yang ada, keluarga Yusuf dan Maria, ada keluarga Hana dan Elkana, ada juga keluarga Imam Eli, bahwa ternyata setiap keluarga tidak steril dari persoalan. Kalau ada di antara Bapak Ibu hari ini berbahagia dengan keluarga kita, dalam perenungan hitung-hitung pasti ada banyak badai. Ada banyak liku-liku perjalanan rumah tangga yang kita lalui. Tetapi kenapa kita bisa menang di hari ini? Kenapa kita merasakan bahwa ternyata rumah tangga kita diberkati oleh Allah?
Padahal hitung-hitung berapa banyak kekecewaan di dalamnya. Berapa banyak amarah di dalamnya. Berapa banyak kata-kata kasar di dalamnya. Tetapi kenapa kita semakin diberkati? Tidakkah ini mau mengajar kita bersama-sama bahwa keluarga kita yang kita taklukkan di bawah kuasa Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia? Hal yang berikut yang bisa kita lihat bersama-sama, bahwa betapa pentingnya menjalani kehidupan keluarga kita untuk belajar dari setiap perkataan-perkataan Yesus. Maria Yusuf sadar kalau Yesus bisa bersoal jawab dengan pemimpin-pemimpin agama di Bait Suci di Yerusalem. Maria Yusuf tidak katakan, inilah usahaku Tuhan. Siapa dulu papa mamanya? Mereka tidak katakan itu. Banyak orang sekarang, kalau ranking anaknya, siapa dulu papanya? Ini kan anak papa, yang nakalnya anak mama, dan lain-lain sebagainya. Tetapi dikatakan Maria menyimpan itu, artinya bahwa ada satu hal yang direnungkan oleh Yusuf dan Maria, tidak lepas dari intervensi Allah, tidak lepas dari rancangan Tuhan yang luar biasa mulianya, untuk membentuk keluarga ini semakin mempermuliakan Tuhan. Bisa kita katakan, Yesus bertumbuh menjadi besar. Yesus memiliki hikmat yang semakin besar. Tidak bisa kita dapatkan hanya dengan kekuatan, hanya dengan mengandalkan perasaan kepintaran kita manusia. Tetapi sungguh-sungguh harus terbuka kepada kuasa dan pemeliharaan Allah sendiri. Kok bisa ya rumah tangga itu? Dulu anaknya broken betul, hancur betul. Tapi sekarang kok luar biasa loh mereka. Banyak orang bertanya begitu. Perasaan anak-anakku apa sih yang kurang? Sudah kudoakan, sudah kuperlengkapi Alkitab, belikan ini dan itu, sekolah yang terbaik. Tetapi kok hasilnya tidak maksimal? Karena betapa seringnya kita hanya menghitung, kita hanya mengandalkan kekuatan kita manusia, lalu lupa bahwa Tuhan punya otoritas, Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup melakukan rancangan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anaknya. Bapak Ibu, hikmat kita manusia sangat terbatas. Tetapi hikmat dari Allah sungguh-sungguh tidak terbatas. Nah, hari ini kita dalam perenungan pekan keluarga. Artinya ada saat untuk membuka kehidupan keluarga di hadapan Tuhan. Seperti apa perasaan kita? Kita tidak usah tawar hati, tidak usah kecut. Tetapi terus berjuang bahwa tidak mungkin Allah menolak, tidak mungkin Allah melupakan dan membuang keluarga kita. Siapapun berarti di hadapan Tuhan. Persoalan bahwa untuk bertambah besarnya hikmat yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini, perlu untuk semakin mengandalkan Tuhan. Perlu untuk hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, untuk menuntun, memperlengkapi kita bersama-sama hidup di jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Saya percaya Bapak Ibu keluarga-keluarga kita adalah keluarga yang mencintai firman Tuhan. Kalau ada masa-masa pahit yang kita jumpai, kita tidak akan kecewa.
Kita tidak akan merasa putus asa, tetapi terus percaya bahwa Allah punya rancangan yang terbaik di kehidupan ini. Selamat membangun menata kehidupan keluarga kita. Selamat mengandalkan Tuhan Yesus di dalamnya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, mari kita masuk dalam saat teduh kita bersama-sama. Tuhan, terima kasih firman-Mu di hari ini. Firman kehidupan, firman yang menuntun kami hidup menyenangkan hati Allah. Dalam perenungan pekan keluarga, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa. Keluarga kami adalah keluarga Allah, yang juga membutuhkan hikmat dari Allah. Dalam peran kami sebagai ayah ibu, dalam peran kami sebagai anak-anak, hari ini teladan Tuhan Yesus di usia remaja, usia yang rentan dengan banyak kepahitan dan persoalan. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan kepada kami, tidak ada kekecewaan di dalamnya. Tidak semata kepahitan yang ada di dalamnya. Untuk kami belajar melihat kuasa dan kebesaran Allah jauh lebih besar. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu. Ini kehidupan kami, persekutuan kami, keluarga kami. Saat teduh selesai, dan kita akan masuk dalam syafaat kita bersama-sama. Seperti di ibadah-ibadah sebelumnya, beberapa lama doa, kehidupan berjemaat di sini, kegiatan di tengah jemaat, pelayanan gerejawi, dan juga kita bersyafaat untuk bangsa dan negara kita. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih bagi kami. Di jam sembahyang di hari ini, Tuhan sudah menyapa kami. Kami boleh melihat Allah lewat firman-Mu. Dan juga ketika dengan rela hati, membiarkan firman-Mu berbicara dalam kehidupan ini. Masa remaja Yesus, bahwa jikalau Tuhan yang berbicara, jikalau Tuhan yang berkarya, semuanya menjadi indah. Ajaib bagi kami sebagai manusia yang terbatas.
Kami berdoa kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Jemaat yang takut kepada Allah. Jemaat yang mencintai firman-Mu. Dan juga kehidupan jemaat, keluarga-keluarga kami. Tidaklah steril dari banyak persoalan. Tidaklah lepas dari banyaknya gumul dan penderitaan. Betapa bahagianya kami Bapa, punya Allah yang seperti Engkau. Dan kami boleh menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahwa bersama dengan Tuhan jerih dan juang kami. Perjuangan kami sebagai keluarga-keluarga Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah merangkul, dan juga untuk membebat luka-luka perjalanan kehidupan ini. Biarlah kami semua senantiasa mencintai firman Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga kami senantiasa terbuka, bahwa Tuhanlah yang akan memoles kehidupan kami dengan cara Tuhan yang luar biasa. Bapa Sorgawi, juga terus kami berdoa, jikalau hari ini ada anggota keluarga kami yang sakit, yang sementara menjalani masa-masa pemulihan, setelah menjalani perawatan, dan juga untuk mengikuti petunjuk dokter dan medis. Pemulihan yang sempurna adalah anugerah Allah. Juga jerih dan juang setiap anak-anak Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan jikalau di antara kami ada yang berduka di hari ini, selalu kami percaya tidak berkurang penghiburan Allah untuk menopang dan menguatkan kami. Ada banyak keluarga-keluarga di tengah jemaat Tuhan di sini yang sudah berada di kampung halaman, atau yang berada di kota-kota yang lain, di tempat-tempat yang lain, yang masih akan mengangkat perjalanan. Kami bawa dalam tangan kasih-Mu, bahwa Tuhan akan memberkati, menuntun mereka tiba di tempat tujuan dengan penuh selamat sentosa. Hari ini lewat warta jemaat Tuhan, ada satu anak Tuhan yang rindu untuk menjadi bagian persekutuan di sini. Kami bergembira, kami bergirang dengan apa yang Tuhan kerjakan lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan juga tentunya dengan pelayanan-pelayanan yang harus diberikan dan diterima oleh anak Tuhan ini, boleh dinyatakan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Mohon kasih pimpinan berkat Tuhan untuk setiap pelayanan yang terus terlaksana. Ibadah hari Minggu, ibadah-ibadah yang memungkinkan untuk dilayankan di tempat ini, baik secara onsite, secara online, dan juga jemaat Tuhan senantiasa dengan kebersyukuran di dalam menikmati pelayanan yang ada, walau kami sadar tak satu pun yang sempurna yang kami layankan sebagai anak-anak Tuhan. Berkati pelayanan majelis gereja-Mu di dalam
mengangkat tugas dan tanggung jawab dari Allah, dan juga pelayanan diakonia jemaat yang sementara terlaksana dan juga akan terus-menerus menjadi bentuk pelayanan jemaat Tuhan di dalam menata kehidupan berjemaat di tempat ini. Bapa di sorga, kami berdoa, Gereja Tuhan, Gereja Toraja dalam lingkup Klasis Pulau Jawa, bahwa semua jemaat Tuhan di hari ini, dalam persekutuan, dalam kesaksian dan pelayanan, bahkan hamba-hamba Tuhan, juga Allah sendirilah sumber kekuatan mereka. Pelayanan gereja Tuhan di wilayah 4, pelayanan gereja Tuhan di Sinode Gereja Toraja, dan juga bersama dengan gereja-gereja lain melalui aras persekutuan gereja-gereja di Indonesia, dalam bersama-sama melanjutkan pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Bahkan Tuhan, pekabaran Injil-Mu, Tuhan akan memberkati, entah pribadi lepas pribadi, entah lewat kelompok, lewat kebersamaan, melalui gereja Tuhan, untuk melayankan Injil Kerajaan Sorga. Tuhan akan memberkati setiap cara metode yang boleh dipakai. Dan bersama dengan Tuhan, selalu kami percaya, tak satu pun kuasa yang bisa membatasi kuasa Allah sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, doa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus kurang lebih 2 tahun ini, dipapa oleh pandemi COVID-19, dan sesungguhnya doa-doa kami tidak ada yang sia-sia, bahwa Tuhan terus menyatakan kuasa-Mu, dan syukur kepadamu Bapa, kami dimungkinkan untuk beraktivitas, juga dengan menyatakan ketaatan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, saling menjaga, saling mengasihi, dan terus percaya dan mengandalkan Tuhan di dalamnya. Perayaan-perayaan Natal Gereja Tuhan, dan juga untuk menapaki suasana Tahun Baru 2022, kiranya kedamaian dan juga ketentraman boleh dialami di dalam menyaksikan betapa besarnya kasih Tuhan. Dan juga gereja Tuhan tidak akan kekurangan hikmat di dalam merayakan dengan baik dan benar, dengan memperhatikan lingkungan daerah di sekitar kami. Bapa, terima kasih untuk setiap pelayan-pelayan-Mu di hari ini. Pelayanan multimedia, singar pianis, majelis gereja yang boleh melayani, dan juga pekerja-pekerja gereja di tempat ini. Satu hal bahwa kiranya hikmat dari Allah juga menggetarkan kami terus melayani dengan penuh kebersyukuran kepadamu. Ini ibadah kami Bapa. Ada waktunya nanti kami kembali ke dalam persebaran kami, kembali di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Ampuni segala dosa dan keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum menerima pengutusan dan berkat, marilah kita memuji Tuhan bila Yesus berada di tengah keluarga. Pergilah, jalani hidupmu dengan sukacita dan bertumbuhlah dalam hikmat Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan nyanyian syukur keluarga hidup indah. Kasih yang sempurna.
Demikianlah ibadah minggu pada hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam puncak pekan keluarga pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.